Allah menolong hambanya dengan dua cara. Pertama, pertolongan pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa tensi dulu, terus diinfus. Kalau perlu nggak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya nggak ada dokter di klinik itu, besok baru dokter diagnosa. Yang penting dia pertolongan pertama. Nah, Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off, gak, dikuatkan kesabaran dia, sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu, hatinya tetap tenang, dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Bilal disiksa itu berhari-hari, berminggu-minggu, padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama. Kok nggak langsung dibeli sama Abu Bakar? Karena Allah ngasih pertolongan pertama buat Bilal bukan dengan cara dibebaskan, tapi dikuatkan hati Bilal, sehingga ketika disiksa, Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman. Kata Umayyah pertama, wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad, beralih kepada agama orang Quraisy. Ahadun ahad. Wahai Bilal, Muhammad itu nggak pernah bantu kamu, dia sendiri di rumahnya dilindungi keluarganya, kamu sendiri di sini nggak ada yang melindungi. Ahadun ahad. Wahai Bilal, ya sudahlah, kalau kamu nggak mau meninggalkan agama Muhammad, minimal kamu mencela Muhammad aja, tapi agamanya tetap kamu peluk. Ahadun ahad. Ya udah, nggak usah mencela Muhammad, nggak apa-apa. Minimal kamu jangan bilang lagi ahadun ahad. Ahadun ahad. Sebel nggak sih? Kan sebel banget nih jadi Umayyah bin Khalaf ya. Akhirnya Umayyah bilang, Bilal, sekarang saya tuh udah dari ujung, udah ke tengah tuh udah jauh banget loh Bilal. Masa kamu nggak bisa ditawar sama sekali sih? Saya tuh udah banyak kasih diskon. Tadi suruh kufur nggak mau, terus suruh mengkhianati Muhammad nggak mau, mencela Muhammad nggak mau, nggak usah ngomongin ahad aja juga nggak apa-apa, nggak mau juga. Sekarang minimal gini, wahai Bilal, kamu tetap boleh ngomong ahadun ahad, kamu boleh la ilaha illallah, kamu boleh apa, tapi akuilah bahwa agama kami itu nggak salah. Pluralisme, ya kan? Kami juga benar, kamu juga benar. Cuman kamu lebih cocok dengan Allah, kami cocok dengan berhala. Gitu aja Bilal. Ahadun ahad. Apa nggak stroke tuh Umayyah bin Khalaf? Udah berkali-kali nawar nggak bisa. Kenapa Bilal bisa kayak gitu? Umayyah itu lemah hatinya, Bilal kuat hatinya, karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun kecuali darurat. Cuman itu alasan yang membolehkan. Dan ini belum jadi darurat, akhirnya kita tinggalkan. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu. Jadi berhemat, gak bisa entertain, gak bisa jalan-jalan. Dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi, apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu. Dan lapor ke saya lagi curhat, Ustadz saya pengen nanya. Nanya apa Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong. Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh apa yang Allah mau. Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya udah sholat di masjid 5 waktu, istri saya sudah berhijab, anak-anak udah belajar ngaji, saya udah nggak kayak dulu lagi minum segala macam. Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih. Nah, dia nggak berakad dengan Allah di hatinya. Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan. Dan itulah yang disebut dengan iman ala harfin. Imannya berada di pinggir, sedikit saja ada guncangan langsung terperosok. Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, Bilal lebih soleh dari kita, Khabab lebih soleh dari kita. Siapa lagi yang disiksa? Sumayyah lebih soleha daripada kita. Masyitah lebih soleha daripada kita kan. Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit lebih soleh daripada kita. Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama? Apakah Allah nggak tahu isi hati mereka? Tapi emang kayak gitu sunnatullah teman-teman. Perjalanannya emang kayak gitu dulu. Ketika kita hijrah, Allah uji dulu ke bawah.
dan bersabarlah. Yakinlah sama Allah, Allah akan kuatkan hati kita. حلوة حلوة الابتسامة حلوة 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 الابتسامة